Oke, jadi di sini gue lagi kedatangan keyboard yang menurut gue sih cukup unik ya. Namanya Leobook A75, mechanical keyboard yang layoutnya itu pakai layout Alice ergonomic. Tapi ini pertama kalinya gue megang sendiri yang layout Alice-nya tuh 75% coy. Sebelumnya gue pernah lihat ya, ada keyboard yang memang Alice-nya tuh layout 75% juga. Kalau nggak salah Keychron ada juga tuh ngeluarin yang Alice 75%. Dan jujur aja waktu pertama kali ngeliat itu tuh gue ngerasanya kalau Alice dibikin 75% tuh kayak nggak cocok aja gitu. Kayak rasanya tuh berantakan banget keysnya. Tapi di sini akhirnya gue megang sendiri keyboard yang layoutnya Alice 75% dan kalau dilihat-lihat lagi sih ternyata nggak terlalu aneh sih ya. Dan khusus di Leobook A75 ini ada satu faktor lagi yang bikin keyboard yang layoutnya udah ergonomis jadi lebih ergonomis lagi cuy. Penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas salah satu keyboard dari Leobook yang namanya Leobook A75. Secara overview, Leobook A75 ini adalah sebuah mechanical keyboard wireless triple connection yang layoutnya Alice 75%, ada knobnya, dan mounting sistemnya itu top mount cuy. Nah ini unik banget ya, karena gue tuh jarang banget ngeliat keyboard plastik yang mounting sistemnya top mount gitu kan. Pernah sebelumnya waktu itu gue nge-review yang Fantech MaxFit 70 kalau nggak salah, itu bisa diganti jadi top mount juga, dan ini kayaknya keyboard plastik kedua deh yang gue review yang memang bisa top mount, atau memang mounting sistemnya itu top mount ya, karena biasanya kan kalau keyboard plastik kalau nggak tray mount ya gasket mount gitu kan. Untuk paket pembeliannya bisa dibilang standar aja. Kalian bakal dapat si keyboardnya beserta dongle wireless yang ada di kompartemen khusus, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat extra switch, dan dapat user manual. Oke, jadi secara desain gue bisa bilang Leobook A75 ini tuh emang unik banget. Karena selain layoutnya yang Alice 75%, dia juga ada semacam joystick gitu di tengahnya yang berperan sebagai arrow keys, dan kalau ditekan tuh input tombol enter. Nah, menurut gue ini jatuhnya gimmick sih, karena keyboard ini kan udah ada dedicated arrow keys-nya gitu kan. Dan karena joystick ini nggak bisa diprogram, gua rasa joysticknya ini redundan sih. Mungkin kalau joysticknya dibikin kayak track point-nya Lenovo ThinkPad yang bisa gerakin kursor mouse gitu ya, itu akan lebih berguna mungkin ya. Selain itu, keyboard ini juga ada knobnya yang multifungsi, jadi bisa buat naik turunin volume sistem, sama bisa buat ngatur RGB dari keyboardnya juga. Di sebelah knobnya juga ada semacam badge aluminium magnetik gitu, yang cuma jadi pemanis aja, dan di bagian samping keyboardnya juga ada LED strip yang ngasih side glow ke keyboardnya. Di bagian belakang keyboardnya juga ada control center yang bisa kalian pakai buat taruh dongle, colok kabel, ganti mode koneksi, sama ganti mode sistem dari Windows ke Mac dan sebaliknya. Yes, keyboard ini juga udah kompatibel sama Mac OS. Selain itu, di bagian bawahnya ada semacam detachable rubber feet gitu yang bisa diputer untuk adjust typing angle keyboardnya. Ini cukup unik sih, ketimbang kalau cuma pakai flip up feet biasa aja. Nah, tadi kan gue ada sempat mention kalau keyboard ini punya satu faktor yang bikin dia itu lebih ergonomis dari layout Alice yang biasanya. Dan faktor itu adalah semacam lekukan cembung yang ada di tengah keyboardnya cuy. Lekukan ini bikin posisi tangan gue kerasa lebih natural lagi selain angle keyboardnya yang udah natural karena layout Alice-nya. Tapi sebenarnya ini bukan hal baru ya di per-keyboardan, karena sebelumnya tuh Microsoft udah pernah ngeluarin keyboard yang kayak begini juga gitu bentuk lekukannya. Dan kalau di mechanical keyboard juga ada custom keyboard yang namanya Neo Ergo yang lekukannya tuh mirip-mirip juga sama kayak gini. Tapi terlepas itu menurut gue ini konsep yang bagus banget dan kayaknya kalau bisa diterapin di semua keyboard yang layoutnya Alice gitu ya, karena memang feel ngetiknya tuh jadi lebih nyaman cuy. Untuk keycaps-nya dia pakai PBT double shot cherry profile dengan colorway hitam putih campur warna pastel gitu. Jadi nggak terlalu ngebosenin lah ya. Dan legendingnya juga udah cukup konsisten di semua keys-nya. Tapi si Leobook A75 ini ada 3 varian colorway, dan satunya itu varian yang semua keycaps-nya tuh kucing cuy. Lucu banget ya. Untuk switch-nya juga di sini ada beberapa pilihan, tapi khusus yang di unit gue ini pakai Leobook Barbie. Switch linear yang udah cukup smooth secara out of the box, tapi jujur gue ngerasa masih terlalu enteng sih springnya. Untuk stabilizersnya dia pakai plate mount, tapi semua stabilizersnya udah dituning dari pabriknya dan jadinya udah konsisten di semua keys panjangnya tanpa ada rattle ataupun ticking. Untuk koneksinya seperti yang Dogo bilang tadi, Leobook A75 ini udah triple mode connection yang artinya dia bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Selain itu dia juga ada softwarenya yang bisa kalian pakai buat personalisasiin keyboardnya, tapi sayang masih pakai software bawaan dan belum kompatibel sama QMK ataupun VIA.
Nah, di sini gue juga ada sempat bongkar keyboardnya ya, dan pas ngebongkar keyboardnya gue agak kaget karena untuk ngebukanya tuh pakai sistem baut cuy. Jadi nggak perlu repot-repot pakai pry tool ya, walaupun dia itu keyboard plastik. Tapi pas kebongkar, di sini gue notice kalau keyboard ini sangat tidak disarankan untuk dibongkar kalau misalnya kalian masih pemula. Karena banyak banget komponen yang rawan rusak kalau nggak hati-hati bongkarnya. Kayak misalnya ada konektor ribbon yang harus dicopot dulu, dan ini konektor ribbonnya banyak banget cuy. Tapi untungnya gue bisa bongkar dengan aman, dan di bagian dalam keyboardnya bisa kelihatan kalau dampening medianya udah lengkap banget ya. Dan dampening medianya juga bagus dan bukan yang ecek-ecek cuy. Untuk PCB-nya Leobook A75 ini hot swap north facing RGB, sayangnya belum south facing ya. Dan untuk plate-nya pakai bahan polikarbonat. Dan yang uniknya PCB A75 ini kepisah jadi dua gitu ya, dan dikonek ke satu sama lain pakai konektor ribbon juga. Dan plate-nya juga kepisah jadi dua. Di bagian bottom case-nya juga ada daughter board untuk konekin PCB ke control center-nya, dan ada baterai untuk koneksi wireless dengan kapasitas 4000 mAh. Seperti yang udah gue bilang juga tadi, mounting system Leobook A75 ini pakai top mount, yang artinya plate-nya itu disekrup ke bagian top case-nya. Jadi memang secara typing feel Leobook A75 ini lebih ke firm sih, dan nggak fleksi ataupun bouncy. Jadi itu dia untuk fitur dan bagian internal dari si Leobook A75 ini. Ini dia sound test-nya. Oke, jadi untuk si Leobook A75 ini harganya ada di 85,99 US dollar. Yang kalau misalnya kita convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang, itu di sekitar 1,4 jutaan. Belum termasuk pajak sama shipping. Menurut gua keyboard ini cukup bagus ya, dan gue suka banget sama implementasi ergonomicsnya. Terutama di lekukan tengahnya itu ya, yang bikin feel typingnya jadi nyaman banget. Cuman gue masih belum bisa justify harga 1,4 jutaan belum termasuk pajak sama shipping untuk sebuah keyboard plastik sih. Apalagi keyboard ini juga belum support QMK ataupun VIA gitu kan. Dan fitur joysticknya juga bener-bener gimmick doang dan jelek banget gimmicknya. Tapi gue tetap apresiasi lah, karena setidaknya Leobook tuh pengen coba-coba buat inovasi, walaupun inovasi kali ini tuh kurang ngena gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian lagi kelebihan duit dan mau nyobain keyboard Alice yang memang unik gitu ya, kalian bisa beli keyboard ini karena link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Tapi kalau misalnya kalian punya pemikiran yang sama kayak gue, ya kalian cukup nonton aja sih. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap Leobook A75 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga ada brand lain yang bisa bikin keyboard Alice layout yang ergonomicsnya kayak gini juga, tapi dengan harga yang lebih reasonable dan fitur yang lebih berguna gitu kan. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.